Terima kasih untuk para mahasiswa yang sudah berkesempatan hadir di perkuliahan hari ini. Terima kasih juga Pak Dr. Ahmad Hasan Ridwan yang sudah recording in progress. Berkenan hadir. Saya hanya ingin mengantarkan saja karena perkuliahan kita hari ini adalah mendengarkan diskusi yang akan dipresentasikan oleh para mahasiswa. Sebenarnya kalau untuk pertemuan kita hari ini mungkin bisa saya jadwalkan sebenarnya 2 mahasiswa ya. Kalau ada kesempatan mungkin nanti dibagi saja untuk dua narasumbernya nanti yang presentasi gitu. Karena pembicaranya sebenarnya sama ya, antara kita masuk di hermeneutika teoretis dulu ya, tapi saya baru lihat yang dari Pak Abdurrahman yang menyampaikan. Tapi silakan saja nanti diatur penjelasannya, dan bagusnya sih ada yang mendampingi sebagai moderator nanti untuk jalannya diskusi ini. Kalau saya pengantarnya itu saja, silakan dipresentasikan dan kemudian nanti ada tanya jawab untuk didiskusikan bersama. Paling mungkin nanti di akhir kita akan ada beberapa evaluasi atau mungkin tambahan sedikit saja dari saya mungkin atau dari Pak Dr. Ahmad Hasan Ridwan. Kalau dari saya cukup sekian Pak Dr. Hasan, mangga Manawi akan memberikan tantangan. Silakan. Ya, hatur nuhun. Ibu dokter menuju sibuk sekali nih kegiatan akademiknya ya. Ya, mengingat waktu saya kira saya tidak akan memberikan pengantar lagi ya. Cukuplah sama Pak Ibu Dr. Irma. Dipersilakan langsung presentasi dari Pak Abdurrahman ya. Iya Pak Dokter, betul. Iya Pak Dokter. Sudah siap Pak Abdurrahman? Insya Allah. Ya, mangga silakan Pak Abdurrahman, kita mulai saja. Dan ini yang jadi moderatornya siapa, Pak Irsyad atau Ibu Andi? Mangga. Oh, baiklah, baik Pak Dokter. Andi aja langsung, saya serahkan ke Bu Andi biar lebih dinamis, mangga Bu Andi. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala segala limpahan dan hidayahnya, dan atas segala kemuliaan yang Allah berikan hari ini kita bisa bertatap muka, dan terlupa pula kita mengucapkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Rekan-rekan sekalian, mungkin untuk lebih mengefisienkan waktu saja, karena sudah 13.21, kita langsung saja, mungkin tidak nanti paling di akhir baru kemudian kita mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan sekalian. Waktu dan tempat disilahkan Ustaz Abdurrahman. Ya baik, sebelumnya izin mungkin Kang Rumi, saya jadikan host supaya bisa share screen. Dijadikan co-host. Sebentar. Ya. Gimana ya Bu Amel? Itu Kang Rumi ada yang harus jadi ini tuh pakai akademik siapa punya? Oke. Nah, yang akademik itu yang hostnya yang menjadikan Kang Ustadz Abdurrahman co-host. Kalau Kang Jalal nggak bisa, jadi pakai yang akademik itu. Pencet namanya Kang Ustadz Rahman, kemudian jadikan co-host. Udah? Udah. Salah dioper hostnya Ustadz Abdurrahman. Ya udah lanjut Ustadz. Ya, sudah terlihat teh? Udah Ustaz, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dr. Ahmad Hasan Ridwan dan Ibu Dr. Irma,
Dan teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini pertemuan ketiga kita, saya diamanahi dengan Kang Rumi nanti untuk presentasi pada hari ini. Terima kasih juga Ibu Andi Malaka sebagai moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya hari ini. Sebelumnya mohon maaf Pak Dokter dan Ibu Dokter, banyak kekurangan di dalam penulisan artikel ini. Apalagi nanti ketika mungkin saya menyebutkan beberapa istilah yang saya belum biasa mengucapkan istilah-istilah tersebut. Apalagi ini namanya juga saya asing itu Pak. Dulu belum pernah belajar tentang hermeneutika. Namun karena tuntutan akademik ada mata kuliah sehingga saya berusaha untuk mempelajarinya. Judul yang diberikan kepada saya itu sebetulnya tentang hermeneutika Friedrich Schleiermacher. Seperti itu Pak, mungkin dibacanya? Ya, Kalau bacaan dulu ya. Ya, hermeneutika Friedrich Schleiermacher ya. nanti dikoreksi Bapak. Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher. Baik, terima kasih Ibu. Schleiermacher ya. Hermeneutika Schleiermacher. Nah, di sini mungkin saya ditambahkan dengan kajian saya sendiri sebetulnya dari hasil bacaan terhadap beberapa literatur. Itu dikaitkan dengan ilmu tafsir dalam Al-Quran. Yang jadi permasalahan di dalam penulisan ini adalah itu bagaimana teori atau teori yang diusung oleh Schleiermacher ini. Beliau ini memiliki teori yang sangat terkenal, yaitu dengan teorinya hermeneutika gramatikal dan teori hermeneutika psikologis. Itu permasalahan pertama, bagaimana kedua teori tersebut diterapkan ketika menjelaskan objek penafsiran, baik itu yang bersifat tertulis ataupun non tertulis. Lalu kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimana relevansinya dengan ilmu tafsir di dalam tradisi keilmuan Islam. Nah, sebagai pendahuluan di sini saya tuliskan bahwa ada sesuatu yang tidak akan pernah terlepas dari manusia, yaitu aktivitas menafsirkan dan memahami. Nah, aktivitas tersebut sering diistilahkan di dalam tradisi Barat itu dengan hermeneutik. Nah, di dalam lintasan sejarahnya memang hermeneutika ini tumbuh dan berkembang. Awalnya memang digunakan untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang bersifat kanonik atau dibukukan. Kemudian belakangan diterapkan untuk Bible, dan kemudian setelah adanya abad modern ini digunakan juga untuk segala disiplin ilmu. Nah, di dalam perkembangan tersebut ada yang muncul kemudian, yaitu yang sedang kita kaji adalah Schleiermacher. Dia di dalam kajian ini saya sebut sebagai aliran orang yang menganut aliran objektifis. Ini saya kutip dari Pak Sahiron Samsudin. Beliau memasukkan Schleiermacher ini kepada pemikir hermeneutika beraliran objektifis. Langsung saja masuk kepada pembahasan. Sebelum kepada teori atau pemikiran Schleiermacher tersebut, di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang definisi hermeneutik, walaupun sebetulnya pada pertemuan pertama dan kedua sudah dijelaskan sama Bapak dan Ibu dosen. Dan disertai dengan aliran-alirannya supaya kita mengetahui kedudukan Schleiermacher ini ada di aliran yang mana. Baik, hermeneutika itu sebagaimana yang kita pahami, dia berasal dari kata kerja Yunani yaitu hermeneuin. Artinya menjelaskan atau menafsirkan. Lalu kemudian kata hermeneuin ini sering diasosiasikan dengan salah satu nama yang dianggap suci, itu Hermes. Hermes itu bertugas di dalam mitologi Yunani, bertugas menyampaikan kehendak Tuhan kepada manusia. Nah, lalu kemudian secara terminologi atau secara istilahnya, hermeneutika ini diartikan sangat beragam dan bertingkat. Ada yang menyebutkan hermeneutika itu adalah aktivitas atau seni menafsirkan secara langsung.
Ada juga yang menyebutkan bahwa hermeneutika itu adalah berisi langkah-langkah atau metode-metode di dalam menafsirkan. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Tetapi sebetulnya kebertingkatan dan keberagaman makna hermeneutik secara terminologi itu berangkat dari percampuran atau perbedaan penggunaan istilah. Saya kutip dari bukunya Pak Zairun Samsudin. Dia mengutip dari Ben Feder yang membedakan 4 istilah. Ada yang namakan istilah, mohon maaf nanti dikoreksi Ibu dan Bapak Dokter. Ada istilah hermenes, itu sering diartikan sebagai aktivitas penafsiran secara langsung dan produk penafsiran. Lalu kemudian ada istilah kedua, hermeneutik atau hermeneutika, itu berbicara tentang metode dan langkah dalam melakukan penafsiran. Yang ketiga ada istilah filosofi hermeneutik atau hermeneutika filosofis. Ini berbicara tentang aktivitas dan mengenai aktivitas dan metode penafsiran. Bukan hanya itu juga, tetapi ini membicarakan tentang kondisi-kondisi seorang penafsir ketika hendak menafsirkan. Lalu istilah yang keempat adalah hermeneutis filosofi atau filsafat hermeneutik. Nah, ini lebih jauh lagi, yaitu menelisik dan menjawab problem kehidupan manusia. Nah, dari 4 istilah ini penggunaannya memang bercampur dan satu sama lain saling berbeda, sehingga pengertiannya pun setiap tokoh itu berbeda. Walaupun demikian, ada kesamaan di antara perbedaan pengertian tersebut. Kesamaan itu terletak pada pemahaman bahwa hermeneutik itu merupakan merupakan satu ilmu yang membahas tentang metode-metode yang dapat digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan hal-hal yang perlu ditafsirkan. Nah, ini pengertian secara sempit. Kalau secara luas itu bahwa hermeneutik adalah suatu ilmu. Nah, lalu kemudian para pemikir hermeneutik ini juga terbagi menjadi beberapa aliran seperti yang tadi sudah saya singgung di awal. Ada yang beraliran objektivis, ada yang subjektivis, lalu kemudian ada objektivis cum subjektivis. Untuk aliran yang objektivis ini, mereka menganut paham bahwa makna yang ingin dicapai itu adalah makna objektif atau makna asal. Jadi makna yang ingin dikehendaki itu adalah makna pengarang itu. Kontribusi kita sebagai pembaca ketika memaknai itu hanyalah sebagai menafsirkan ulang apa yang dikehendaki pengarang. Nah, di antara tokohnya itu yang sedang akan kita bahas itu Schleiermacher. Lalu kemudian ada aliran subjektivis. Aliran subjektivis ini kebalikan dari aliran yang pertama. Jika aliran yang pertama itu menghendaki makna asal, nah, yang kedua ini, aliran objektivis itu menekankan bahwa peran pembaca lebih dominan. Artinya bahwa pembacalah yang menentukan sebuah makna. Yang ketiga ada aliran objektivis cum subjektivis. Nah, ini di satu sisi dia mencari makna asal suatu teks atau suatu objek yang ditafsirkan, di sisi lain intervensi pembaca itu juga mendapatkan ruang yang sangat terbuka. Nah, saya sebutkan aliran itu untuk mempertegas saja di mana sebetulnya posisi Schleiermacher ini. Dan ternyata posisi Schleiermacher ini, sebagaimana akan kita bahas, ada di aliran objektivis. Langsung saja kita kenalan dulu dengan yang namanya Schleiermacher tersebut. Beliau adalah orang yang berkebangsaan Jerman. Lahirnya itu pada tahun 1768 di Jerman. Awal mula pendidikan yang dia tempuh itu di sekolah Movarian. Sekolah ini dipilih karena motivasi keagamaannya. Beliau itu lahir dari rahim keluarga yang taat beragama Kristen Protestan. Di sekolah inilah dia memperdalam ilmu ilmu kekristenannya. Lalu setelah itu, mohon maaf, di sekolah ini juga dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu humanistik, Yunani, lalu kemudian matematika, botani, dan bahasa Inggris. Lalu pada tahun 1785 pendidikannya itu berlanjut ke Fakultas Teologi. Nah, di sana di Universitas Halle, ya mohon maaf Ustaz, Pak Dokter,
kalau salah menyebutkan istilah. Di sini beliau lulus pada tahun 1790 di bidang teologi. Dan sebagian peneliti menyebutkan pada saat kuliah, Schleiermacher ini terkenal dengan mahasiswa yang sangat aktif dan sangat kritis. Nah, karena keaktifannya itu dan daya kritisnya yang sangat tinggi tersebut, pada tahun 90 dan 93 sampai 93, selain disibukkan dengan mengajar, lalu kemudian berkhutbah, kebetulan beliau ini juga seorang mubalik ya, kalau kita diistilahkan dengan mubalik. Di samping itu dia juga banyak mengkritisi karya-karya pemikir yang sudah terkenal pada saat itu, seperti karyanya Immanuel Kant. Ya. Di samping mengkritisi, dia juga membuat buku kritikannya. Nah, baru setelah itu dia mengembangkan pemikiran Kant tersebut. Nah, pada tahun 1796, Schleiermacher ini pindah ke Berlin untuk bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di sana. Nah, di tempat inilah beliau itu banyak berinteraksi dengan para pemikir yang beraliran romantisis atau beraliran objektifis. Seperti misalnya Friedrich dan August Wilhelm. Interaksi yang intensif inilah yang membuat pemikiran Schleiermacher ini menjadi lebih lebih terbuka, khususnya terkait dengan filsafat dan hermeneutik. Nah, di awal pertemuannya dengan dunia hermeneutik, sebetulnya itu terjadi pada tahun 1802. Ketika beliau itu tadi disebutkan berada di Berlin, lalu pindah ke Stolov, di pantai Baltik ya. Nanti kalau salah penyebutan mohon koreksi saja Ibu dan Bapak Dokter. Nah, dengan interaksi inilah beliau banyak menulis tentang hermeneutik, banyak menulis tentang hermeneutika dan karya-karya dan bidang-bidang yang lainnya. Namun sebetulnya kalau kita lihat beberapa literatur yang menjelaskan tentang biografi ini, banyak yang menjelaskan bahwa Schleiermacher ini tidak menulis secara langsung karyanya, tetapi dia ditulis oleh muridnya dan dikumpulkan oleh orang lain. Dia tidak menulis itu karena dia merasa bahwa apa yang dia tulis itu tidak ideal atau tidak sempurna. Tapi belakangan justru muridnya lah yang mengumpulkan atau mengkompilasi tulisan-tulisannya sehingga sampai kepada kita. Nah, itu sekilas tentang biografi Schleiermacher ini. Beliau meninggal pada tahun 1834. Nah, langsung pada pembahasan inti kita, yaitu tentang pemikiran Schleiermacher tentang mengenai hermeneutika. Sebetulnya teorinya itu ada dua, ada hermeneutika gramatikal dan ada hermeneutika psikologis. Namun sebelum ke teori hermeneutika gramatikal dan teori hermeneutika psikologis, saya ingin membahas tentang pemikiran dia mengenai hermeneutika. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa Schleiermacher ini adalah penganut objektifis, dia juga memiliki pandangan tentang hermeneutika itu sendiri. Menurutnya bahwa hermeneutika itu merupakan seni memahami. Tetapi seni memahami di sini menurutnya belum merambah pada bidang-bidang yang lain, dalam arti masih terfokus pada kajian Bible atau kitab suci orang Kristen. Maka di sini Schleiermacher itu mengusungkan satu terobosan bahwa hermeneutika itu juga bisa diterapkan untuk kajian atau disiplin ilmu yang lain, baik itu ilmu ilmu politik, kemudian ilmu sosial, budaya, dan ilmu yang lainnya. Nah, dari kenyataan seperti inilah muncullah teori yang terkenalnya, yaitu teori hermeneutika gramatikal dan teori hermeneutika psikologis. Walaupun kalau ditelisik secara mendalam, teorinya itu tidak lahir secara kebetulan atau tidak lahir secara
langsung secara natural, tetapi ada hubungan dengan pemikir-pemikir sebelumnya, yaitu ada kesamaan dengan teori-teorinya Plato, kemudian ada kesamaan dengan teori-teori gurunya dan teman-temannya yang berinteraksi dengannya selama ini. Nah, langsung saja ke hermeneutika gramatikalnya. Kalau dilihat secara etimologis, yang dimaksud dengan hermeneutika gramatikal itu adalah seni memahami sesuai dengan tata bahasanya. Sedangkan secara terminologinya, bahwa hermeneutika gramatikal itu adalah proses interaksi yang tolak ukurannya itu didasarkan pada pertimbangan analisa bahasa. Aduh, mohon maaf Pak, tadi habis ngajar jadi suaranya terkuras. Jadi nembak, aduh Kang. Ya, Nggak apa-apa, dimaafkan. Suaranya tetap menggema kok. dilanjutkan ya, teori hermeneutika gramatikal ini terfokus pada kajian bahasa. Nah, lalu bagaimana sebetulnya Schleiermacher ini memandang teori ini? Nah, dia menyatakan bahwa di antara sukses dan tidaknya suatu penafsiran adalah dengan kecakapan interpreter atau penafsir terhadap bahasa dan pengetahuan dari tiap individu. Kalau yang menjadi objek penafsirannya itu adalah teks yang lahir pada abad misalkan 1 Masehi, maka kecakapan tentang bahasa pada abad 1 Masehi itulah yang menentukan benar tidaknya penafsiran seseorang menurut Schleiermacher ini. Nah, di sini Pak Cahiron menambahkan penjelasan bahwa hermeneutika gramatikal ini merupakan sisi objektif penafsiran. Nah, sisi objektif penafsiran yang mana tafsir yang hendak diungkapkan itu adalah makna asal ketika teks itu lahir di zamannya. Nah, untuk mengungkapkan atau untuk mencapai makna gramatikal ini ada 3 metode atau 3 cara yang ditawarkan oleh Schleiermacher ini. Yang pertama, segala hal yang terdapat dalam suatu ungkapan tertentu untuk menentukan makna yang lebih tepat hanya dapat dilakukan melalui bidang bahasa. Nah, bidang bahasa ini adalah bahasa yang sudah digunakan oleh pengarang pada saat itu dan yang diterima oleh audiens asli pada saat itu. Kalau dicontohkan zaman Nabi, berarti bahasa yang ada zaman Nabi itulah yang menjadi penentu, dan bahasa sahabat itulah yang menjadi penentu benar tidaknya suatu penafsiran. Nah, lalu yang kedua, yaitu makna pada setiap kata itu tidak bisa dipahami secara terpisah. Artinya di sini ada kajian sintakmatik ya. Kata itu bisa diartikan dengan kata-kata yang ada sebelum dan sesudahnya. Itu menurut Schleiermacher. Lalu kaidah yang ketiga, dia menyebutkan bahwa bahasa atau kosakata bahasa dan sejarah yang ada di era kehidupan pengarang itu dianggap menjadi sebuah keseluruhan. Bahasa, sejarah, dan pengarang itu menjadi sebuah keseluruhan. Nah, tulisan-tulisan yang ada pada saat itu menjadi bagian dari keseluruhan tersebut, kata Schleiermacher tersebut. Nah, inilah 3 langkah yang ditawarkan atau diusulkan oleh Schleiermacher ketika ingin mengungkap makna atau ingin mengungkap suatu penjelasan di dalam objek penafsiran, baik itu berupa teks ataupun non-teks, teks tertulis ataupun non tertulis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang ada di benak saya saja mungkin. Ketika kajian bahasa itu sudah selesai dilakukan, maka sebetulnya masih kurang. Ada langkah kedua yang harus dilakukan, yaitu yang kita sebut dengan hermeneutika psikologis. Hermeneutika psikologis itu menekankan pada pengetahuan pembaca terhadap kejiwaan pengarang.
kejiwaan pengarang itulah yang bisa pengetahuan kejiwaan pengarang itulah yang bisa menentukan benar tidaknya suatu makna dalam suatu teks tertulis. Nah, lalu ini juga menimbulkan problem. Problemnya adalah bagaimana cara kita mengetahui psikologis pengarang. Padahal pengarang itu sudah meninggal misalkan berapa abad yang lalu atau sudah hilang di telan masa. Nah, di sini juga Schleiermacher memberikan cara atau metode untuk mengungkapkan hal tersebut. Yang pertama ada yang dinamakan dengan divinatory method atau metode divinatory. Yang kedua ada yang dinamakan comparative method atau komparasi metode. Yang pertama itu, yang disebut dengan metode divinatory itu adalah kita masuk ke dalam kejiwaan pengarang, atau istilah kerennya mentransformasikan diri kita ke diri pengarang, sehingga kita bisa melihat atau menafsirkan secara langsung apa yang dikehendaki oleh pengarang pada saat itu. Lalu metode yang kedua adalah metode komparatif, metode komparasi. Artinya itu pengarang tersebut dibandingkan dengan yang lainnya dengan asumsi bahwa yang lain ini memiliki kesamaan yang universal dengan pengarang tersebut. Nah, dua langkah inilah yang ditawarkan oleh Schleiermacher untuk mengungkapkan makna suatu objek penafsiran. Nah, baik teman-teman sekalian, itu secara singkat ya, saya tidak bisa membaca secara langsung, kalau membaca itu suka puyeng. Jadi yang ada di benak saya saja. Lalu sebetulnya apa relevansi atau kaitannya teori tersebut dengan teori di dalam tradisi keilmuan Islam? Tadi kita sudah membahas tentang hermeneutika gramatikal yang berfokus pada kebahasaan pengarang. Lalu kemudian ada hermeneutika psikologis yang berfokus pada kondisi kejiwaan pengarang. Nah, ditilik dan dilihat ke dalam tradisi keilmuan Islam. Untuk yang pertama misalkan hermeneutika gramatikal, sebetulnya itu juga sudah dilakukan oleh para ulama tafsir di dalam Islam. Seperti misalkan banyak ulama yang membahas kitab tafsir itu berdasarkan kajian bahasa, dan bahasanya pun itu didasarkan pada bahasa pada zaman Nabi. Apakah itu berdasarkan pada syair yang ada pada saat itu atau pada sumber-sumber yang lainnya. Dan ini sudah dilakukan. Di antara contoh kitab tafsirnya mungkin teman-teman juga sudah tahu Al-Kashaf ya, karya Zamakhsyari, lalu tafsir Baidawi yang merupakan ringkasan dari Al-Kashaf juga. Itu lebih mendominasi kajian bahasa. Dan disinilah letak relevansi teori hermeneutika gramatikalnya Schleiermacher. Lalu yang kedua, nah ini tentang hermeneutika psikologis, mohon maaf. Hermeneutika psikologis tadi sudah kita bahas, menekankan pada kondisi kejiwaan pengarang. Pengetahuan tentang kejiwaan pengarang itulah yang menjadi penentu kedua untuk mencapai makna yang objektif. Nah, jika dilihat ke dalam tradisi Islam, mungkin kita akan berpikir sebagaimana yang sudah saya tanyakan kepada Ibu Doktor dan Bapak Doktor dulu, bagaimana kita mengetahui kondisi psikologis Allah itu sebagai pengarang teks. Dan jika dipahami secara literal seperti ini, tentunya tidak mungkin bisa diterapkan ke dalam tafsir Al-Quran, atau tidak ada relevansinya gitu teori hermeneutika psikologis Schleiermacher dengan ilmu tafsir. Tetapi Pasahiron dalam hal ini memberikan solusi atau penjelasan bahwa kondisi kejiwaan pengarang itu bisa kita telisik atau bisa kita capai dengan cara mengetahui sebab apa yang melatar belakangi turunnya ayat, atau sering diistilahkan dengan asbab an-nuzul, dan bahasa-bahasa yang dipakai oleh Allah ketika ayat itu turun, baik itu asbab an-nuzulnya mikro ataupun makro.
Nah, itu untuk mengetahui kondisi kejiwaan pengarang, dalam ini mungkin Allah Subhanahu wa taala kalau berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, baik teman-teman sekalian, kemudian posisi hermeneutika sendiri di dalam tradisi keilmuan Islam memang tidak pernah dikenal ada istilah hermeneutik. Tetapi kalau secara substansi atau secara makna, hermeneutik itu banyak yang menyandingkannya dengan tafsir, ada juga yang menyandingkannya dengan takwil. Walaupun tafsir dan takwil dari segi kesamaan adalah dia memberikan penjelasan, dari segi perbedaan, kalau misalkan tafsir itu lebih kepada eksternal, kalau misalkan sedangkan tawil itu lebih kepada internal, itu perbedaannya. Ya, hermeneutika ini sejajar dengan takwil. Di dalam pembacaan saya terhadap beberapa literatur, jika hermeneutika ini dikaitkan dengan tradisi keilmuan Islam, maka ia sejajar dengan takwil, dalam arti takwil itu mengungkapkan makna terdalam di dalam suatu teks tertulis. Baik teman-teman sekalian dan Bapak Ibu Doktor yang saya hormati, mohon maaf itu saja yang dapat saya sampaikan secara ringkas mengenai kajian pemikiran hermeneutika lahir makhraj ini. Mohon maaf banyak kekurangannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu. Oke. Maka Teh Amel, teman-teman ada yang mau menambahkan ya untuk Boleh bertanya mungkin menambahkan atau Kang Aden? Mangga. mana ini moderatornya ya, ibu moderator? Kalau ini yang Wilhelm Diltainya mau hari ini atau nanti lagi ya? Boleh hari ini Bu. Ya mungkin didengarkan dulu saja dari presenter yang kedua, baru nanti saya jawab setelahnya karena masih berkaitan ya. Gimana kalau gitu? Baik. Mbak Andi. Saya serahkan kepada Kang Jalaluddin Rumi untuk membahas tentang hermeneutika Wilhelm Dilthey. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Terima kasih kepada Bapak Doktor dan Ibu Doktor yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan apa yang kajian saya, walaupun jujur saja ini adalah hal yang baru saya pelajari, sehingga ketika membacanya pun saya masih ini istrinya orang ulang-ulang gitu. Ketika baca satu makalah saya baca lagi berkali-kali ada istrinya yang ini dapat teman saya saya. ambil. Sehingga ini makalah saya mohon maaf sangat sederhana sekali. Insya Allah nanti akan saya revisi dan diberikan dari kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pembahasan saya, yaitu hermeneutika Wilhelm Dilthey atau apa ini Pak? Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey. Dilthey. Ya, tapi nggak apa-apa sih, kita kan orang Indonesia, jadi salah-salah dikit nggak apa-apa. Wilhelm Dilthey. Hermeneutika Wilhelm Dilthey dan pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Quran. Iya, apa-apa. Nanti yang bagus bahasa Jermannya kan Pak Dr. Hasan Ridwan. Oh enggak, saya nggak bisa bahasa Jerman. Nggak bisa. Kamu bisa bahasa Nggak apa-apa, Jerman, salah juga orang Barat nyebut Ibnu Sina Sina kan. Oh iya Pak.
Bangga. Bisa bahasa Jerman kok. Tadi Coba. tentang masalah hermeneutika dan sebagainya macamnya dan aliran-alirannya saya lihat sudah dibahas oleh Kang Abdurrahman, sehingga saya langsung saja kepada biografi singkat Wilhelm Dilthey, karena beliau ini masih satu aliran dengan Schleiermacher. Ngaji kitab Asraful Bahkan beliau juga terpengaruh banyak dari pemikiran Schleiermacher. 4:30 kurang biasanya. Wilhelm Oh, iya. Dilthey ini Sampai adalah jam. seorang ahli filsafat yang hidup pada tahun 1833 sampai 1911. Beliau lahir dari kalangan penganut Nasrani yang taat. Bahkan ketika bersekolah pun beliau mengikuti tradisi keluarganya, yaitu masuk kepada sekolah teologis. Beliau masuk ke universitas di Heidelberg dan masuk ke bidang teologi. Lalu beliau pindah ke Universitas Berlin. Nah, disinilah Dilthey banyak terpengaruh oleh pemikiran dari Schleiermacher. Walaupun tidak langsung bertemu dengan Schleiermacher, tapi Dilthey bertemu dengan kedua murid dari Schleiermacher, Friedrich Adolf Trendelenburg dan August. Hanya ujungnya aja kan. Adolf. Kayaknya memang butuh latihan semalam untuk melatih lidah. Betul, Ibu. Ini juga tadi sudah searching dulu, tapi lidahnya belum terbiasa. Itu juga terbiasa. Insyaallah. Friedrich Schleiermacher. Dilthey ini Adolf Trendelenburg terpengaruh dengan pemikiran dari Schleiermacher. Dia juga sering membahas tentang Schleiermacher. Salah satunya beliau menulis buku tentang sistem hermeneutik Schleiermacher dalam hubungannya dengan hermeneutika Protestan. Sehingga di situ ada tanpa disadari ataupun dengan disadari transformasi pemikiran, diserapnya pemikiran Schleiermacher oleh Dilthey. Namun perbedaan Dilthey dengan Schleiermacher adalah minat utama Dilthey itu kepada sejarah, sehingga hermeneutika Dilthey itu lebih kepada hermeneutika historis. Kita langsung masuk saja kepada konsep hermeneutika Dilthey. Dilthey dikenal di bidang hermeneutika dengan riset historisnya yang meliputi tiga proses, yaitu Erlebnis atau pengalaman hidup, Ausdruck ungkapan ekspresi seseorang atas pengalamannya. Dan juga yang ketiga adalah pemahaman. Erlebnis adalah kenyataan sadar keberadaan manusia dan merupakan kenyataan sadar hidup dari mana segala kenyataan diekspresifkan. Dalam Erlebnis ini, kehidupan merupakan realitas fundamental yang teralami secara langsung, sehingga belum memunculkan perbedaan subjek dan objek. Erlebnis merupakan basis kenyataan bagi munculnya imajinasi, ingatan dan ingatan dan pikir. Sedangkan Ausdruck atau ekspresi adalah ungkapan kegiatan jiwa. Ekspresi muncul dalam berbagai bentuk tindakan. Ada yang berbentuk ekspresi pertama, ekspresi yang isinya telah tetap dan identik seperti lampu lalu lintas. Ekspresi lampu lalu lintas adalah misalnya ketika merah harus berhenti di situ.
hijau maju, kuning hati-hati. Tapi kalau di Indonesia kuning mungkin makin ditambah guys. Yang kedua adalah ekspresi tingkah laku manusia. Tingkah laku ini bisa individual atau serangkaian tindakan yang panjang. Ketiga, ekspresi spontan seperti tersenyum, tertawa, kagum, dan seterusnya. Ketiga ekspresi ini kadang memiliki makna yang dangkal, tetapi kadang pula memiliki makna yang dalam. First hand atau pemahaman adalah suatu proses mengetahui kehidupan kejiwaan lewat ekspresi-ekspresinya yang diberikan pada indera. Jadi setelah melihat Erlenbies, kenyataan atau pengalaman dari orang tersebut, lalu melihat ekspresinya, maka nanti akan ada pemahaman. Memahami adalah mengetahui yang dialami oleh orang lain atau lewat tiruan pengalaman. Jadi ketika kita mengaplikasikan hermeneutika di LT ini, kita lihat dulu latar belakang yang diceritakan di situ. Nanti akan ada contohnya setelah itu. Setelah melihat latar belakangnya, kita lihat ekspresi apa yang dimunculkan akibat latar belakang yang tadi, akibat Erlenbies itu. Sehingga nanti pada first step kita berusaha memposisikan diri kita sebagai orang yang mengalami Erlenbies tersebut. Contoh pengaplikasiannya kita ambil kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Adalah Nabi Yakub tahu kecemburuan anak-anaknya terhadap Nabi Yusuf. Pada saat itu anak-anak dari Nabi Yakub yang lain cemburu terhadap Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yakub lebih mengutamakan Nabi Yusuf dibandingkan anak-anak yang lainnya. Sehingga pada suatu saat mereka bersepakat untuk melakukan sesuatu hal yang dapat menyingkirkan Nabi Yusuf. Dan hal tersebut diketahui, kecemburuan tersebut diketahui oleh Nabi Yakub, dan itu menjadi Erlenbies. Sedangkan ausdraknya adalah atau ekspresi yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika mengetahui kecemburuan tersebut adalah Nabi Yusuf melarang Nabi Yakub melarang Nabi untuk menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaidan. Inna syaitana lil insani 'aduwwun mubin." Ayahnya berkata, yaitu Nabi Yakub, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar untuk membinasakan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Coba aja. Nah, first and hand-nya apa di sini? Kita berusaha merasakan apa yang dirasakan Nabi Yakub. Ini aja yang wifi aja ya. Kita membayangkan bahwa kita memiliki anak yang sangat kita cintai dibandingkan anak-anak yang lainnya. Karena kita masih tahu banyak anak tersebut kok, memiliki 10 kelebihan. giga. Lalu anak-anak yang lain cemburu terhadap anak yang kita cintai tersebut. Sehingga kita berusaha menjaga anak kita tersebut dan melarang hal-hal yang dicurigai akan menimbulkan kebinasaan terhadap anak yang kita cintai tersebut, walaupun itu akan ditimbulkan oleh anak kita yang lain. Sehingga pasti di situ akan ada berusaha pencegahan dari terjadinya suatu hal yang buruk. Ini Al-Quran. Lalu apabila diaplikasikan dalam hadis Buraidah, dari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buraida berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi." Saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Faqad udintu li Muhammad fi ziyaratil qubri amamu fazuruha. Tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah di makam ibunya. Fa inna tadzkiratul akhirah. Maka sekarang berziarahlah, karena dengan ziarah kubur itu akan membuat kita ingat terhadap akhirat. Nah, pada kasus ini kita melihat bahwa latar belakang dari diharamkannya qad kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur, latar belakang diharamkannya ziarah kubur adalah, kita lihat latar belakang utusnya Rasul adalah untuk memurnikan akidah, untuk dakwah tauhid, untuk menghilangkan kemusyrikan. Sehingga apa yang didakwahkan Rasul selalu berhati-hati di situ. Hal-hal yang cenderung akan menimbulkan kesyirikan, seperti halnya ziarah kubur, maka dilarang. Ini pada fase Makkiyah. Pada fase Makkiyah fokusnya adalah kepada tauhid. Di situ ayat-ayatnya lebih banyak yang diturunkan adalah ayat-ayat tentang tauhid, tidak banyak tentang syariat. Sehingga Rasul pun dalam sabda-sabdanya lebih banyak kepada yang menjaga tauhidan. Dan pelarangan Rasul terhadap ziarah kubur juga merupakan penjagaan terhadap tauhid. Abstraknya atau ekspresi yang ada ketika itu, ada 3 tokoh yang terkait, yaitu Rasulullah, Muslim, lalu orang Muslim yang masih lemah imannya, dan orang kafir. Erlendisnya tadi adalah latar belakang utusnya Rasul, yaitu dakwah tauhid. Rasulullah mengekspresikannya bagaimana? Rasulullah mengekspresikannya dengan berjuang sungguh-sungguh mendakwahkan tauhid tersebut dan berhati-hati atas setiap perkataannya. Yang tentu saja perkataan Rasul itu dibimbing oleh wahyu dari Allah, sehingga apa yang disabdakannya itu menjaga ketauhidan dari para pengikut, dari para umat Islam. Tokoh yang selanjutnya adalah Muslim yang masih lemah imannya. Ketika didakwahi tentang tauhid, didakwahi tentang mengesahkan Allah, orang-orang yang masih lemah imannya ini terkadang masih terdapat keraguan, sehingga apabila ada celah untuk masuknya ke kekufuran atau kemusyrikan, orang-orang kafir, tokoh selanjutnya adalah orang kafir. Orang-orang kafir, mereka yang sangat getol dalam menyesatkan kembali orang-orang Muslim tersebut, itu pasti akan masuk apabila Rasulullah mengizinkan ziarah kubur pada saat tersebut. Nah, pastenhannya kita berusaha merasakan apa yang Rasulullah rasakan ketika itu, latar belakangnya. Kalau kita ditugaskan untuk mendakwahi suatu kaum atau suatu daerah, satu desa yang masih banyak kemusyrikannya, tentu kita akan berusaha meluruskan tauhid mereka dan menutup celah-celah kepada kemusyrikan. Sehingga ekspresi kita adalah apa saja yang berkaitan dengan kemusyrikan, kita pasti akan berusaha menjauhkan itu dari orang-orang dari desa tersebut. Nah, dengan demikian kita akan memahami ilat diharamkannya ziarah kubur dan sebab dihalalkannya ziarah kubur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang belum saya masukkan ke dalam PPT ini dan ataupun ke dalam makalah. Ada sedikit kegundaan yang mungkin mudah-mudahan dapat dijawab oleh Bapak dan Ibu Dokter. Apabila kita menggunakan
hermeneutika dari Dilthey ini, saya rasa apabila diaplikasikan kepada teks-teks agama yang lebih sifatnya kepada historis, sejarah, seperti tadi cerita Nabi Yusuf, itu mungkin lebih tepat. Akan tetapi apabila kita gunakan hermeneutika Dilthey ini kepada hal-hal yang berbau kepada halal dan haram, saya rasa ini akan menimbulkan sedikit kegaduhan kepada teman-teman sekalian. Contohnya, saya pernah membaca, tapi saya lupa ini siapa yang berkata ketika itu, bahwa penafsiran dari diharamkan khamar adalah melihat latar belakangnya dulu. Oh, khamar itu diharamkan karena apa? Karena Arab itu panas dan khamar panas, sehingga diharamkan. Karena apa? Karena akan menimbulkan penyakit. Sedangkan sebelum masuk ke situ, austraknya karena panas tersebut akhirnya diharamkan untuk menjaga kesehatan umat Islam. Akhirnya timbul penafsiran seperti ini, bahwa haramnya khamar tersebut hanya di daerah-daerah panas saja, sehingga daerah-daerah yang dingin seperti Bandung ini mungkin nih, yang tinggal di Gunung Manglayang atau di Lembang, itu bisa saja meminum khamar. Kenapa? Karena tidak panas. Nah ini yang pernah saya baca ada beberapa dari buah ayat. Sengaja tidak saya cantumkan karena saya mau mencari lagi, itu saya bacanya di kitab apa, di buku apa, sehingga saya lebih kuat bacanya. Tapi mungkin ada sedikit pencerahan dari beberapa. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dua materi presentasi dari dua rekan kita, satu dari Ustaz Abdul Rahman, satu dari Ustaz Jalaluddin Rumi. Gara-gara nyebutin hermeneutika, lidah saya nyebutin Ustaz Jalaluddin Rumi itu jadi kebalik. Ya. Ternyata berdampak luar biasa ini. Jadi nama Jerman, Bu. Maka untuk lebih efisiensi waktu dari dua pemaparan materi kita dari dua tokoh yang kemudian mencoba dibawa ke konsep penafsiran Al-Quran dari dua tokoh hermeneutika ini. Rekan-rekan sekalian, tidak ada yang akan bilang. Assalamualaikum. Mangga Ustadz Aden. Waalaikumsalam. Nabihan. Jem. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Mulia Aden. Biasa panggil Aden. Pak Dokter belum kenal, saya kenalan sama Pak Dokter. Kalau Ibu kebetulan saya beberapa kelas diajar sama Ibu. Nyalain speakernya. Bukan kebetulan Ustadz Aden. Ya, itu disengaja. Ini tadi sudah dengar ya, hermeneutikanya Dilthey itu ada apa? Erlebnis, Augsburg atau Verstehen yang sudah diberi contoh oleh Ustaz Jalaluddin Rumi. Itu udah sangat dimengerti ya, maksudnya dari pemaparan tersebut saya udah mungkin bisa meniru untuk mengimplementasikan teori tersebut di dalam ilmu tafsir. Namun ke pemateri yang pertama, Kang Ustaz Abdul Rahman, tadi mungkin suaranya agak terputus-putus. Saya belum mendengar step by step untuk aplikasi dari teorinya Schleiermacher tadi. Yang mana tadi kan Schleiermacher itu ada teori gramatikal dan psikologis tadi ya. Gramatika itu kebahasaan dan psikologis tadi bisa didekati dengan dua metode, yaitu bahasanya ya, divinatory dan komparasi. Itu langkah konkret di dalam menafsirkan dengan teorinya Schleiermacher tadi. Itu harus dimulai tentunya dari metode yang pertama, tentunya dari gramatikal dulu. Cuma saya masih belum bisa belum terbayang langkah-langkah dalam menafsirkan Al-Quran melalui metode Schleiermacher tadi, yaitu terutama di psikologis tadi, Kang. Barangkali bisa diberikan contohnya itu di dalam
Al-Quran yang kaitannya langsung dengan teks langsung, mulai dari definitori ataupun komparasi. Dan sama saya juga, Kang Abdurrahman, istilah asing ini tidak familiar. Penyebutnya juga kadang saya dengarnya slaymaker ya, kalau ada yang bilang slaymaker, ada yang bilang dilte, ada yang bilang dilti gitu kan. Nah, itu tidak ada bedanya seperti saya waktu ketemu orang Belanda waktu menuju Pangandaran. Ketika ditanya dia mau Pangandaran, mau ke Pangandaran, tapi mereka dengan bangganya menyebut Pangandaran dengan kata-kata Pangandaran. Kalau kita kan ketawa. Nah, tapi sebaliknya kita merasa minder mengungkapkan bahasa asing dengan ungkapan yang salah. Tapi mereka tidak minder walaupun salah. Nah, mungkin saya juga seperti itu, Kang. Nah, itu mungkin pertanyaan simpelnya saja, hanya langkah-langkah dari gramatika dan psikologis. Lalu kedua metode selanjutnya, contoh konkretnya seperti apa? Terima kasih, Kang Abdurrahman. Maka Kang Ustadz langsung dijawab saja mungkin tentang teori gramatikasnya dan psikologisnya, contohnya yang ketika diaplikasikan dalam Al-Quran. Ya, baik, terima kasih Kang Asep Mulyaden ya. Saya kira mau menambahkan ya, kalau menambahkan lebih menambah wawasan sebetulnya. Baik, pertanyaannya tadi sudah didengar. Sebetulnya ini proyek kedua saya ya, ketika membahas tentang hermeneutika Schleiermacher ini. Nanti artikel yang kedua mau saya tulis segera, yaitu mengaplikasikan teorinya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kedua metode tadi akan diaplikasikan dalam ayat Al-Quran. Itu masih dalam wacana, masih dalam tataran konsep gitu Pak. Nah, tapi untuk sementara akan saya jawab seperti ini, bahwa memang tadi sebagaimana yang sudah disebutkan, dua teori hermeneutik itu harus dilakukan secara gradual dan integral, harus bertahap gitu, dan harus integral. Tahap yang pertama memang dilakukan dengan kajian gramatikal atau bahasa. Ada 3 tahap yang tadi sudah dijelaskan. Yaitu pertama memahami dengan bahasa asalnya itu di mana ketika teks itu lahir. Lalu yang kedua, satu kata itu harus dipahami secara sintagmatik sebelum dan setelah. Lalu yang ketiga, bahasa itu harus diletakkan sesuai dengan konteks pada saat itu dan dipahami secara keseluruhan. Kalau tulisan yang lahir, maka tulisan itu adalah bagian dari konteks tersebut. Nah, itu untuk praktik langsungnya ke dalam ayat Al-Quran. Untuk gramatika mungkin sudah ada yang paham ya bagaimana kajian bahasa di dalam tafsir Al-Quran, dimulai dari kosakata, misalkan kata apa di dalam surat Naba gitu ya, ketika Umar bingung mencari makna ini apa sih artinya gitu. Lalu kemudian satu waktu ada orang Arab Baduy yang sedang berantem di sumur, tiba-tiba mengeluarkan kata apa itu, oh ternyata apa itu adalah yang membuat gitu. Sama dengan Fatir yang membuat pertama kali, saya yang membuat pertama kali membuat sumur ini, oh ternyata apa itu adalah membuat pertama kali. Nah itu secara praktik langsungnya bahasa pada saat Nabi itulah yang jadi dasar pemaknaan. Itu untuk gramatikal saya kira teman-teman dan Kang Ade sudah paham. Adapun yang kedua, hermeneutika psikologis berkaitan dengan kejiwaan pengarang. Tadi memang kalau diterapkan secara literal tidak mungkin ya, karena Allah itu transenden, tidak bisa dijangkau oleh manusia. La yudrikul absor wa yudrikul absor. Kita tidak bisa melihat, tapi Allah bisa melihat kita. Tapi itu bisa dilihat dengan cara mengetahui asbabun nuzulnya. Kalau prakteknya langsung ketika menafsirkan ayat Al-Quran, tentunya sama dengan ketika kita mempraktekkan tafsir dengan maudu'i yang harus melihat pada asbabun nuzulnya. Jadi pertanyaan besar itu nanti adalah ketika ayat yang tidak ada asbabun nuzul itu bagaimana? Otomatis kan tidak bisa diterapkan terhadap ayat Al-Quran. Nah, ketika praktek membaca ayat Al-Quran, contoh konkretnya adalah misalkan ketika pengharaman khamar yang
yang memang secara gradual itu ya, yang awalnya memang kondisi para sahabat itu masih ada kaitan dengan